Oke, baiklah. Jadi perkenalkan, nama saya Nathan Amaru Tauruk. Jadi di sini saya akan mempresentasikan critical journal review saya. Program mata kuliah termodinamika, program S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan 2022. Jadi pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas critical journal review mata kuliah termodinamika ini. Dengan tersusunnya tugas critical journal review ini, saya berharap dapat bermanfaat dalam proses belajar mengajar, tidak hanya untuk penulis, tetapi juga para pembacanya. Selain itu juga saya berharap memperoleh nilai yang baik untuk tugas ini. Mengingat bahwa manusia memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam mengerjakan sesuatu hal, maka saya mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar bisa lebih baik lagi dalam penulisan karya selanjutnya. Saya berharap laporan ini dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi pembaca. Jadi kita masuk ke dalam bab 1. Enggak deh, kita pertama-tama saya beritahu dulu, saya akan membahas uh, tiga jurnal ya. Jadi jurnal yang pertama itu analisa perubahan suhu dan zat pada sistem air conditioner atau AC. Di jurnal yang kedua itu tentang desain loop oil color pada turbin gas dengan analisa termodinamika dengan perpindahan panas. Jurnal yang ketiga, eksperimental kemampuan pelepasan panas pada radiator Starlight Fan jenis flat tube dengan variasi cooling liquid. Jadi sini disertakan dengan ISSN-nya sama tahun terbitnya. Uh, kita masuk ke bab pertama. Jadi pendahuluan di jurnal pertama itu gini. Analisis terhadap isi artikel dan melakukan penelitian terkait kelebihan dan kelemahan jurnal tentang jurnal lah ya. Mungkin bisa saya skip ya Pak pendahuluannya. Oke, jadi bisa saya skip. Kita masuk ke bab 2, tinjau pustaka ya. Jadi di jurnal pertama itu membahas tentang bagaimana mereka melakukan eksperimennya gitu. Apa saja kelebihan dan kekurangannya. Ini di jurnal yang kedua. Ini jurnal yang ketiga. Kita masuk ke bab yang ketiga. Jadi metode penelitiannya itu dari jurnal pertama itu subjek penelitian adalah dengan menggunakan alat berat pertambangan. Sedangkan untuk objek penelitian terdapat pada sistem pendingin air conditioner pada kabin operator yang punya karakteristik yang unik. Vibration, shock loading, operator change, panas dari engine, serta kondisi-kondisi lainnya yang mempengaruhi desain dan masalah pada sistem air conditioner. Di jurnal yang kedua itu membahas alat berat pertambangan juga, sedangkan untuk objek penelitiannya terdapat pada sistem pendingin air conditioner pada kabin operator yang punya karakteristik yang unik, vibration, shock loading, operator change, panas engine, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi dengan masalah pada sistem air conditioner. Pengukuran dilakukan pada saat ideal position. Di jurnal yang ketiga, dengan metode eksperimental. Pengujian dilakukan pada engine stand mobil kijang Super 5K dengan model radiator strike fin jenis flat tube. Jadi dari tiga jurnal ini uh, sangat berkaitan. Jadi hasil pembahasan dari setiap jurnal. Jurnal yang pertama, pengukuran dalam proses pengukuran tekanan. Penulis melakukan pengukuran tekanan pada saluran masuk kompresor dan pada saluran keluar kompresor dengan menggunakan variasi putaran kompresor yang sama dengan putaran engine unit karena terhubung oleh V-belt sebagai penerus gerak putaran engine ke kompresor air conditioner. Mereka juga membahas proses pengukuran suhu. Penulis melakukan pengukuran suhu pada kompresor itu pada pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar. Pada suhu kondenser yaitu pada pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar.
Nah, di jurnal yang kedua, mereka juga melakukan penelitian perubahan suhu yang berdasarkan ilmu termodinamika, penulis melakukan tahapan. Jadi di sini dalam jurnal ini melakukan banyak tahapan proses pengukuran tekanan. Jadi mereka kayak mendata gitu ya setiap apa yang didapat. Dia juga lebih detail. Nah, jadi di jurnal yang ketiga, di sini juga membahas tentang perbedaan panas. Jadi mereka itu mendata temperatur pendinginan yang terjadi pada radiator dengan menggunakan termokapel, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan efektivitas pelepasan panas. Jadi mereka mendata di sini lebih lebih detail lagi ya. Mereka mendata mungkin bisa saya potong-potong. Ah, ntar limit Pak. Jadi saya potong ya. Ini, oke, ini yang pertama dari tabel pertama, ini yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini yang keempat, ini yang kelima. Oke, jadi dari setiap tabel ini itu dijelaskan ya. Jadi kita masuk ke bab kelima penutup. Jadi kesimpulan dari setiap jurnal. Jadi jurnal pertama itu dari hasil penelitiannya itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi RPM engine untuk memutar kompresor, maka COP akan menurun. Bahwa meningkatnya RPM engine untuk memutar kompresor menyebabkan temperatur dan tekanan refrigerant yang keluar kompresor akan semakin meningkat, sehingga kerja kompresi yang dilakukan juga semakin besar. Hal ini berkebalikan dengan temperatur dan tekanan refrigeran yang masuk ke evaporator. Jadi jurnal yang kedua, dari hasil perancangan loop oil color dengan metode LTMTD dengan NCU, dengan variasi surface design circular tubes, continuous fins, and mass flow dari udara ambien, maka dikeluarkan kesimpulan sebagai berikut. Jadi uh, mereka inilah hasil data dari penelitian dari jurnal yang kedua. Nah, jadi jurnal yang ketiga itu dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ethylene glycol mempengaruhi kemampuan cairan pendingin dalam mereduksi panas. Dengan kemampuan tersebut sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari radiator. Kondisi efektivitas pada radiator terbaik terdapat pada merek PT untuk semua variasi waktu. Oke, jadi riset dari tiga jurnal itu, riset yang paling unggul itu adalah jurnal 3 karena dikarenakan tuh mereka itu menjelaskan sangat detail dan sangat rapi dan mudah dipahami ya. Nah, di sini ada daftar pustaka saya. Baiklah, inilah um, hasil presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.